Tren adalah hal yang sangat mendasari dalam berbagai pendekatan analisa. Tren juga dapat didefinisikan salah satu gambar ataupun informasi yang terjadi pada saat ini yang biasanya sedang populer dalam kalangan masyarakat. Sedangkan isu adalah suatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, namun belum jelas faktanya dan atau buktinya. Tren dan isu keperawatan adalah suatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang praktek atau mengenai keperawatan, baik itu berdasarkan fakta atau tidak. Dan tren dan isu keperawatan tentunya menyangkut tentang aspek legal dan etis keperawatan. Saat ini juga tren dan isu keperawatan yang sedang dibicarakan banyak orang adalah seperti aborsi, eutanasia, dan transplantasi organ manusia. Tentunya semua isu tersebut menyangkut keterkaitan dengan aspek legal dan etis dalam keperawatan. Praktek keperawatan meliputi berbagai praktek di berbagai tempat praktek di mana perawat memiliki kemandirian dan lebih besar. Perawat secara terus-menerus meningkatkan otonomi dan penghargaan sebagai anggota tim asuhan keperawatan. Tren dalam keperawatan sebagai profesi meliputi pendidikan, teori, pelayanan, otonomi, dan kode etik atau aktivitas dari organisasi keperawatan yang profesional dan menggambarkan tren dan praktek keperawatan. Tren kesehatan di Indonesia pada saat ini dihadapkan pada transisi epidemiologi dari penyakit menular ke penyakit kronis, serta degeneratif. Kondisi tersebut disebabkan oleh perubahan struktur, pendidikan, dan gaya hidup masyarakat. Perubahan tersebut menyebabkan pola perawatan jangka panjang sangat-sangat dibutuhkan. Seiring dengan itu, konsep pelayanan kesehatan pun berubah. Konsep yang tadinya masyarakat mendatangi institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas menjadi pelayanan kesehatan yang mendatangi masyarakat. Oleh karena itu, paradigma rumah sakit adalah tempat paling penting dalam penyembuhan dan perawatan klien sudah mulai berubah menjadi perawatan rumah. Kesehatan di Indonesia saat ini dihadapkan pada transisi epidemiologi dari penyakit menular ke penyakit kronis serta degeneratif. Kondisi tersebut disebabkan oleh perubahan struktur pendidikan dan gaya hidup masyarakat. Perubahan tersebut menyebabkan pola perawatan jangka panjang sangat-sangat dibutuhkan. Seiring dengan itu, konsep pelayanan kesehatan pun berubah. Konsep yang tadinya masyarakat mendatangi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas sekarang menjadi pelayanan kesehatan yang mendatangi masyarakat. Oleh karena itu, paradigma rumah sakit adalah tempat paling penting dalam penyembuhan dan perawatan klien sudah mulai berubah menjadi perawatan rumah. Hampir semua orang setuju bahwa rumah merupakan tempat paling baik untuk melakukan perawatan kesehatan, terutama untuk meningkatkan kemandirian klien. Tidak hanya memberikan perawatan yang lebih murah, home care juga merupakan langkah kunci untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal untuk banyak klien. Konsep home care dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan menghindari rawat inap di pelayanan kesehatan karena kondisi kronis atau efek samping. Konsep home care juga menghindari kesalahan yang sering dilakukan di rumah jika tidak ada perawat, seperti kesalahan pengobatan atau terjatuh. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang home care yang merupakan salah satu tren dan isu keperawatan komunitas terkini. Di sini saya akan menjelaskan tentang home care. Home care merupakan penyediaan, pelayanan, dan peralatan profesional perawat bagi klien dan keluarganya di rumah untuk menjaga kesehatan, mengedukasi pencegahan penyakit, diagnosis dan penanganan penyakit, terapi paliatif, dan rehabilitatif. Tujuan khusus home care antara lain, yang pertama, terpenuhinya kebutuhan dasar klien secara biopsikososial dan spiritual. Yang kedua, meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga dalam pemeliharaan dan perawalan anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan. Yang ketiga, terpenuhinya pelayanan keperawatan kesehatan di rumah sesuai dengan kebutuhan klien. Manfaat pelayanan home care bagi klien antara lain, yang pertama, pelayanan
pelayanan akan lebih sempurna, holistik, dan komprehensif. Yang kedua, pelayanan lebih profesional. Yang ketiga, pelayanan keperawatan mandiri bisa diaplikasikan di bawah naungan legal dan etika keperawatan. Yang keempat, kebutuhan klien akan dapat terpenuhi sehingga merasa lebih nyaman dan puas dengan asuhan keperawatan yang profesional. Prinsip home care. Yang pertama, pengelolaan pelayanan keperawatan di rumah dilaksanakan oleh perawat atau tim yang memiliki keahlian khusus di bidang tersebut. Yang kedua, mengaplikasikan konsep berbagai dasar, mengambil keputusan dalam praktik. Yang ketiga, mengumpulkan dan mencatat data dengan sistematis, akurat, dan komprehensif secara terus-menerus. Yang keempat, menggunakan data hasil pengkajian untuk menetapkan diagnosa keperawatan. Yang keempat, mengembangkan rencana keperawatan didasarkan pada diagnosa keperawatan dan yang dikaitkan dengan tindakan-tindakan pencegahan, terapi, dan pemulihan. Faktor-faktor perkembangan home care. Yang pertama, kasus-kasus penyakit terminal dianggap tidak efektif dan tidak efisien. Yang kedua, keterbatasan masyarakat untuk membiayai pelayanan kesehatan pada kasus-kasus penyakit degeneratif yang memerlukan perawatan yang lebih lama. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatkan kasus-kasus yang memerlukan tindak lanjut perawatan di rumah. Yang ketiga, manajemen rumah sakit yang berorientasi pada profil merasakan perawatan pasien yang lebih lama dan tidak menguntungkan, bahkan menjadi beban dari manajemen. Yang keempat, banyak orang merasakan bahwa dirawat di institusi pelayanan kesehatan membatasi kehidupan manusia karena seseorang tidak menikmati kehidupan secara optimal karena terkait dengan aturan-aturan yang ditetapkan.